Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidhi sanami majajtada manjara mimuk lantim bidami amhabati rihu min tilqa ikadimatin wa awmadal barkum fi dhalma'i min idami fama li'ainayka in kultak fahamata wa ma liqalbika in kultas tafiq yahimi maula liwasan imda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibun ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma idza ra'a. Fa amma idza ra'al 'abdu ihtibasal asbabah. Fa amma idza ra'a, anapun utawi ing dalem nalikane ningali sapa al abdu kawula ihtibasal asbabi ing kakekere pira-pira sebab anhu saking abet wa lima lan ngerti sapa abet fin nafsihi saking awak dhewene abet atawakkula ing tawakal alallahi ing atase Gusti Allah. Alallahi ing atase Gusti Allah. Fal yastaikin mongko bece amrih yakino sira ayyamudda ing yento paring hu ing abet sapa Allahu Ta'ala Allah Ta'ala paring biku bil kuwati kelawan kekuatan fala yadjaranna mongko aja obah-obah temen lidzalika maring mengkono-mengkono ihtibasul asbab bal hakuhu balik utawi hae abad iku ayaskura yento syukur sapa abad syukur Allah ing Gusti Allah Ta'ala ala dzalika ing atase mengkono-mengkono ihtibasul asbab syukron kelawan syukur kasiron kang akeh fa inna lahu mongko iku tetep kedue Allah al minnatu onok al minnata ono kanugrahan wasun'a lan penggawean al-latifa kang lembut idrafa'a krono ngilangaken sapa Allah ngilangaken anhu saking abad op al-mu'nata ing biaya wa a'ta lan paring sapa Allahu ing abad al-ma'unata ing pertolongan wa hasala lan hasil lahu kedue abad apa al-aslu asal wal maksudulan kang disejo wa dafa'alan nolak sapa Allah anhu saking abad asikla ing abad wal wasitota lan ing lantaran wa kharaqalan ngobong sapa Allah lahu maring abad ala ikol adati ing pira-pira gumantunge kebiasaan gumantunge apa kebiasaan wa ara lan wis meruhaken sapa Allah hu ing abad tariqal kudrati ing dalane kekuasaan wasyabbaha lan nyerupaaken sapa Allah halahu ing tingkai abad diserupaaken bihalil malaikati kelawan tingkai malaikat warafa alan ngangkat sapa Allah hu ing abad an halatil bahaimi saking tingkai pira-pira raja kaya wal amatilan umume menungso
fitil kal karomati ing dalem mengkono-mengkono kemuliaan. Fata amal mongko becik angen-angen no sira hadal asla ing iki pondasi al kabiro kang agung. Tagenam mongko jarah sapa sira merkoleh tawa jarah sapa sira aribakha ing bati al kasira kang akeh al azima kang agung insyaallahu taala. Apabila seorang hamba melihat penyebab yang tertahan untuk dirinya dan mengetahui ada perasaan tawakal dalam dirinya, maka yakinlah bahwa Allah akan memberinya kekuatan. Jadi kalau kita misalnya mengusahakan sebab kok sulit, buka toko tidak laku, melamar pekerjaan tidak ada yang menerima, jadi makelar malah dibohongi, mencari sebab sulit. Sementara dia menemukan dirinya memiliki perasaan tawakal kepada Allah, maka itu adalah sesuatu yang harus dipupuk, yang harus dirawat, dan yakinlah bahwa Allah akan memberinya kekuatan. Jangan merasa bosan dengan hal semacam itu, tapi sudah seharusnya ia bersyukur kepada Allah dalam hal ini dengan syukur yang sebanyak-banyaknya. Karena sesungguhnya ia mendapatkan anugerah dan perlakuan yang halus tanpa harus mengeluarkan biaya, tetapi dia mendapat pertolongan Allah. Dia mendapatkan inti dari apa yang menjadi tujuan. Dia terhindar dari hal yang berat dan perantara, terlepas dari ketergantungan dengan kebiasaan. Jadi kalau kita memang sulit mengusahakan sebab, sementara hati kita tawakal, maka itu artinya Allah sedang mengangkatmu, Allah sedang membebaskanmu dari sebab kebiasaan umumnya manusia. Kita sedang diangkat oleh Allah menuju derajat yang dicapai oleh malaikat. Malaikat itu tanpa sebab makan sudah tidak butuh makan, punya kekuatan. Setan itu juga tidak pernah makan. Kalau kita mencari makan sulit dan Allah berikan perasaan atau rasa tawakal atau sifat tawakal di dalam hati kita, itu artinya Allah sedang mengangkat diri kita menuju derajat yang telah dicapai malaikat. Allah menyelamatkan dirinya dari tingkatan hewan dan orang pada umumnya dengan kemuliaan tersebut. Di mana orang-orang butuh makan, kita dijadikan Allah tidak butuh makan. Di mana orang-orang butuh berangkat ke pasar, kita diselamatkan Allah tidak butuh ke pasar. Di mana orang-orang butuh membuka usaha, kita dijadikan Allah tidak membuka usaha. Ini harus dipahami. Jangan kemudian karena kita tidak sama dengan umumnya masyarakat, kemudian kita mengatakan, ya Allah, sulit betul saya usaha ini. Kenapa ya Allah?
Orang-orang kalau jualan laris, saya kok ndak laku. Kenapa ya Allah? Akhirnya meratapi diri sendiri. Terlarut-larut dalam kesedihan yang tidak ada penyelesaiannya. Jadi pemikirannya harus dibalik. Kalau saya dipersulit oleh Allah membuka usaha, kalau saya dipersulit Allah meraih sebab-sebab umumnya manusia, sementara saya diberi Allah tawakal di dalam hati, ini artinya saya sedang diangkat oleh Allah. Kultu ngucap sapa ingsun, aidan halih malih wala ala kalan menawa sira, iku takulu takon sira. Anaka ing satemene sira iku donantan nyono sira. Fi hadzal fasli ing dalem iki fasal. Khilafa syartil khilafi halih nulayani syarate Quran. Mungkin kamu akan bertanya bahwa dalam membahas masalah rizki ini terlalu berlebihan sehingga melenceng dari tujuan. Tujuan apa? Tujuan ditulisnya kitab ini. Berarti kitab bukan Quran ya. Syartil kitabi. Fa aku lumongkon jawab ingsun, la amrullahi yaktine utawi umur ingsun iku dadi supoto ingsun. Utawa ngene, keliru ya. La amrullahi yaktine utawi sifat hayate Allah. Innahu satemene ma donanta iku laqalilun setitik. Fi jambin ing dalem fi jambim ma ing dalem sandinge perkara. Fi jambima ing dalem sandinge perkara. Yuhtaju kang dibutuhaken apa ilaihima. Fi hadzal makna ing dalem iki maknane tawakal. Idh huwa krana utawi hadzal makna iku ahammu luweh penting apane saknan tingkae fil ibadati ing dalem ibadah. Bal alaihi balik iku ing ngatasé hadzal makna midaru amrid dunya utawi ubengane perkara donya wal ubudiyati lan perkara ibadah. Faman utawi sapane wong iku lahu iku tetep kedue man himmatun utawi sejo luhur fi hadal sya'ni ing dalem iki tingkah. Fal yastamsik mongko becik tetanggenono sira, cekelono sira bidzalika kelawan mengkono himmah. Di bidzalika kelawan mengkono hadzal makna. Wal yar'alan becik ngreksa sapa man hu ing hadzal makna haqqahu ing hae hadzal makna. Wa illa lamuna ora fal yastamsik fahuwa mongko utawi man anil maksudi saking kang disejo iku bima'zilin atuh walladzi utawi perkara yadullu kang nutuhaken apa alladzi ka ing sira ala basirati ulama'il akhirati ing atase peningal atine ulama akhirat al-arifina kang padha makrifat kabeh billahi kelawan Allah iku annahum satemene ulama ul akhirah iku banau padha jenengaken sapa ulama amrohum ing perkarane ulama ala tawakkuli ing atase tawakal alallahi ing atase Gusti Allah
wa tafarrughi lan kober li ibadatillahi maring ibadah maring Allah, wa qad'il alaiki lan mekot pira-pira gegantungan kulliha yaskabehane alaik. Fakam sonnafu pirang-pirang ngarang sapa ulama ming kitabin saking kitab, wakam ausau pirang-pirang padha wasiat sapa ulama biwasiatin kelawan wasiat, wa qayyada wa qayyadah lan wus nyawisaken sapa Allahu Gusti Allah lahum maring ulama akhirat awanan ing pira-pira kang nulungi minas sadati saking pira-pira gusti, minas sadati saking pira-pira gusti, wa ashaban lan pira-pira kanca, hatta yatamasya sehingga lumaku lahum kedue ulama minal khairi saking kebagusan, minal khairi saking kebagusan ana al-mahdi kang murni apa perkara apa ma perkara la lam yatamasyah kang ora lumaku apa ma kok iki apa ma lito ifatin maring pantan min tawaifil aimati saking pira-pira pantane apa pantane umat ngono, al-azhar pira-pira imam ngono, al-azhadi pira-pira kang zuhud, al-karamiyati kang bangsa mulya. Fa innahum satemene azhad al-karamiyah iku banau padha njenengaken sapa azhad madhabahum ing madhabe azhad ala usulin ing atase pondasi ghairi mustaqimatin kang ora jejeg. Wa ma zalna lan ora gingsir-gingsir kita iku aizatan pira-pira kang mulya madumna ing dalem selagine ana kita utawa selagine langgeng kita iku ala manhaji aimmatina ing atase pira-pira dalane pira-pira imam kita, pira-pira imam kita. Nakhruju kang metu kita min ma'abidina saking pira-pira panggonan ibadah kita, wa madarisina lan pira-pira panggonan belajar kita, kullahinin ing dalem saben-saben mangsa, imamun ana kalane imam, fil ilmi ing dalem ilmu, fil ilmi ing dalem ilmu, wa kal ustadi madani ustad, kal ustadi madani ustad, kal ustadi abi ishaq wa abi hamid wa abi thayyib wa banu furaq wa syaikhina al imam wa amsalihim minasadati kang tetep saking pira-pira wong kang padha mulya kabeh.
Jika kamu tadi bertanya, apakah tidak berlebihan dalam membahas urusan rizki ini? Apakah tidak melenceng dari tujuan menyusun kitab ini? Maka aku jawab, kata Imam Ghazali, demi sifat hayat Allah, apa yang kamu katakan itu terlalu berlebihan ini sangat sedikit dibandingkan kebutuhan dari sisi kebutuhannya. Sebab masalah ini sangat diperlukan dalam beribadah, bahkan menjadi pusat urusan dunia dan peribadatan. Siapa saja yang menganggap penting masalah ini, siapa saja yang menganggap penting urusan ibadah ini, hendaklah ia berpegang teguh dengan keterangan yang sudah saya sampaikan, kata Imam Ghazali, serta memelihara hak-haknya. Dan jika tidak, tentu ia akan semakin jauh daripada tujuan beribadah. Jadi ini prinsip atau pokok atau pondasi yang betul-betul harus kita perhatikan. Jika kita ingin menghendaki lebih baik. Termasuk hal yang menunjukkan kewaspadaan para ulama-ul akhirah. Ulama-ul akhirah mereka mewaspadai yang telah mencapai kedudukan makrifat adalah bahwasanya mereka membangun urusan di atas rasa tawakal kepada Allah. Artinya usaha sekuat tenaga kemudian meletakkannya, keberhasilan itu bersandar kepada Allah. Meluangkan waktu khusus untuk beribadah kepada Allah dan menyingkirkan semua hal yang merintanginya. Bahkan di antara mereka, ulama-ulama, mereka yang menyusun kitab, tidak sedikit yang meninggalkan wasiat. Lalu kemudian Allah mengirim beberapa pembantu berupa pemimpin-pemimpin, sahabat-sahabat, sehingga kebaikan yang murni mengalir begitu saja bagi mereka, yaitu melakukan kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh sekelompok imam yang zuhud dari aliran Kiromiyah. Tadi berarti ini maknanya tadi, minal Kiromiyati saking golongan bangsa Kiromiyah. Karena mereka membangun madhab di atas dasar yang tidak lurus. Sekarang satu contoh saja, tidak usah banyak-banyak. Bayangkan seperti Imam Syafi'i itu umurnya hanya 55 tahun. 55 tahun. Waktu 55 tahun itu sangat pendek kalau dihitung dengan matematik. Tetapi ternyata karena dasar yang dijadikan perjuangannya itu adalah tawakal dan ketulusan niat di dalam hati, kitab-kitab yang ditulis Imam Syafi'i, kita sampai umur 45 belum khatam mempelajari kitabnya, mempelajarinya loh. Padahal Imam Syafi'i menulisnya, mengarang. Imam Ghazali sendiri itu bisa kita buktikan. Umur yang begitu singkat, tidak sampai 60 tahun. Karangannya Imam Ghazali kalau kita baca, sampai segede ini, belum selesai. Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kitab sekitar 200 kitab.
padahal umurnya pendek. Syekh Yasin Al-Fadani itu lumayan panjang, 90 tahun umurnya. Karangannya begitu luar biasa, banyak sekali. Untuk kita pelajari sampai mati, sampai kita meninggal dunia kira-kira belum selesai. Seakan-akan waktu itu menjadi panjang bagi mereka untuk menulis kitab. Saya ngalami, kita ngalami semua. Coba suruh ngarang. Buat makalah saja, satu makalah saja kamu 2 minggu belum selesai. Satu makalah dan hanya 12 halaman. Padahal itu bukan ngarang, hanya nyusun. Baca terus disusun ulang. Ini Imam Syafi'i, Imam Ghazali, imam-imam besar lainnya. Mereka mengarang, bukan mengumpulkan tulisan orang. Coba. Ini karena apa? Karena niatnya lurus, berpondasi dengan tawakal kepada Allah. Nah, dah ya, rahasianya itu rahasianya. Wa amma siddiqun anapun utawi wong kang akeh temene. Utawi wong kang akeh temene. Kemuliaan kita tak akan hilang selama masih berpijak pada para imam yang telah lulus dari tempat-tempat ibadah dan madrasah kita. Di antara mereka yang menjadi pemuka dibanding pengetahuan Ustadz Abu Ishaq, Abu Hamid, Abu Thayyib, Ibnu Furaq, guru kita Abu Bakar Al-Warraq, dan yang lain-lain, ada ulama tekun dalam beribadah seperti Abu Ishaq As-Syairazi, Abu Sa'id As-Sufi, Nasir Al-Muqaddasi. Banyak imam-imam yang lebih unggul dalam ilmu kezuhudannya, hingga pada orang-orang yang berhati lemah dan berlumur ketergantungan seperti kita, yang bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya yang ditimbulkan. Saya mau ngomong itu ya, mau ngomong takut salah, mau tidak ngomong kok salah. Coba kita renungkan ya, bahwa kita ini sekarang melakukan sesuatu tidak karena lillahi ta'ala. Misalnya sekolah. Sekolah itu kalau lillahi ta'ala, ngaji itu kalau lillahi ta'ala, itu berarti kalau belum bisa, belum mau pindah. Meskipun harus kelas 1. Kalau memang dia belum bisa, dia tidak akan mau naik ke kelas 2. Karena yang dipelajarinya belum dikuasai. Tapi kita tidak, hari ini semua lembaga pendidikan bisa atau tidak bisa naik semua. Lulus atau tidak, semuanya akan lolos. Masya Allah. Ini yang terjadi saat ini. Kamu suka atau tidak, itu kenyataan. Kalau ada yang tidak naik, satu-satunya yang tidak naik, ada di tambak beras. Kamu tidak mau sekolah di situ. Karena apa? Takut tidak naik. Lalu yang kamu cari apa? Kalau memang ilmu yang kamu cari, maka meskipun umurmu 40 tahun, kamu rela masuk kelas 5 MI. Saya dulu itu sudah aliyah kelas 1. Sowan yai, sebelum mondok, sebelum sekolah sowan. Yai mengatakan begini, kalau memang belum bisa, masuklah MI. Masuk.
Akhirnya masuk kelas 6 MI. Jadi saya sudah pernah sanawiyah, masuk aliyah, kembali masuk di tambak beras, masuk di MI. Saya otomatis jadi anak yang paling besar di kelas itu. Wong kelas 6 MI saya sudah aliyah. Kalau yang kita cari ilmu, kenapa tidak? Wong ternyata belum bisa kita. Tapi umumnya sekarang itu apa? Kalau tidak naik, pindah sekolah. Bahkan kalau sekolah di luar, tidak ada istilah tidak naik. Sekolah ya setiap tahun harus naik kelas. Padahal terus terang saya berani taruhan, sudah bisa apa? Misalnya baca kitab, sudah bisa baca semua? Misalnya sudah bisa, saya matematik Pak, sudah sampai semana kamu mampu matematik? Jadi inilah yang membedakan orang-orang dulu dengan orang-orang sekarang. Dengan orang-orang sekarang. Akhirnya kalau sudah begini, akhirnya urusan agama semakin mundur, cita-cita semakin pupus, keberkahan pergi melayang, lezat dan manisnya ibadah sudah musnah. Dan seseorang nyaris tidak memiliki ibadah yang bersih dari kepentingan, bersih untuk mencapai ridha Allah, atau bahkan sudah tidak ada lagi yang berhasil mendapatkan ilmu dan hakikat ilmu. Bagaimana bisa mendapat hakikat ilmu wong yang kamu cari itu naik kelas? Seharusnya kita itu mencontoh orang-orang terdahulu. Imam Syafi'i itu cara belajarnya satu persatu, baca Quran di Mekah. Setelah hafal Quran beliau pindah ke Madinah, belajar kepada Imam Malik. Lulus dari Imam Malik disuruh boyong, pindah lagi ke guru yang lain, guru terus. Ulama kita yang terkenal dengan sebutan Musnidud Dunya, Syekh Muhammad bin Isa Al-Fadani dari Padang, itu belajar satu-satu. Kepada ayahnya belajar Al-Quran, belajar ilmu tajwid, belajar ilmu alat, kemudian pindah ke guru yang lain, pindah lagi ke guru yang lain. Sampai satu fan ilmu saja, beliau memiliki sekitar 800 guru. Sehingga disebut orang yang paling punya banyak sanad itu karena memang gurunya banyak. Bukan hanya gelar kosong itu. Bukan gelar kosong. Satu pelajaran memiliki 800 guru. Ayo. Orang yang sudah rasikhun fil ilmi, orang yang ilmunya itu menancap di dalam hati. Lah kalau kita belajar jurumiyah pertama dan yang terakhir, kalau diajar lagi belajar jurumiyah ya, wah sudah pernah Pak itu, padahal juga belum paham dia, belum paham sudah ngomong begitu. Kemudian nanti kalau dia belajar belajar ilmu mantek ya, wah sudah pernah Pak dulu. Sudah pernah itu apakah sudah paham atau betul? Apa belum? Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang dulu itu. Sehingga tidak kemudian kita heran kalau hari ini banyak orang yang setiap hari tambah pinter, tapi tidak tambah dekat dengan Allah. Karena memang itulah yang telah disabdakan. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dah. Siapa saja yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah takut dekat kepada Allah, tidak bertambah petunjuknya,
maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah, melainkan tambah jauh. Ini kita hari ini itu begitu. Sehingga mustahil rasanya untuk mendapatkan manisnya ilmu, mustahil rasanya untuk menikmati ibadah, mustahil rasanya untuk mencapai kenikmatan-kenikmatan yang pernah dirasakan oleh orang-orang yang hebat. Jadi banyak guru kita yang bisa dicontoh. Haris Al-Muhasabi, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, muridnya Al-Muzani, Imam Harmalah, dan lain sebagainya. Orang-orang yang hebat. Kama qala kaya le dawuh sapa al-qailu. Wa amma sahibu lan ora kekancan sapa masyayikh al-ayyama ing dalem pira-pira dina illa ta'afufa kejaba kareksa saking haram. Wa ma wajadulan ora nemu sapa masyayikh min hubbi sayyidihim saking demen gustine masyayikh buddan ing pisah. Afadilu aihum tegese utawi masyayikh iku afadilu pira-pira kang mulya, siddiquna tur kang temen, ahlu wilayatin tur kang duweni kang den demeni Allah, ila sayyidis sadati maring gustine pira-pira gusti. Qad ja'alu ndadekaken sapa masyayikh al-qasda ing sejo. Tahallala dadi ucul apa aqdus sabri bundelane sabar. Mingkuli sabirin saking saben-saben wong kang sabar. Wa ma halat lan ora ucul apa al-ayyamu pira-pira dina min aqdihim saking bundelane masyayikh aqdan ing bundelan. Mereka tidak bersahabat dengan hari kecuali tetap menjaga diri dari perkara yang haram. Artinya tiada hari tanpa menjaga diri dan tidak dapat menjauh dari kecintaannya Tuhan mereka. Mereka adalah orang-orang yang mulia, terpercaya dan banyak mendapat petunjuk. Menjadikan Tuhan segala Tuhan, yaitu Allah, sebagai tujuannya. Ikatan kesabaran akan terurai bagi orang yang bersabar, dan tak satu pun ikatan hari-hari mereka yang terurai. Pada awalnya kita ini menjadi raja, lalu berubah menjadi rakyat. Mula-mula kita penunggang kuda, lalu berubah menjadi pejalan kaki. Semoga saja kita sekali tidak terputus dari jalan Allah. Artinya apa? Kita raja. Semua yang ada di muka bumi ini seluruhnya diciptakan Allah menjadi hal yang untuk mencukupi kebutuhan kita. Kitalah rajanya. Mereka harus mengikuti kemauan kita. Tetapi kenyataannya kita justru menjadi budak dari dunia itu. Man ahabba syai'an faqad apa? Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budak dari sesuatu itu. Uang itu adalah budak kita, alat kita. Sepeda motor alat yang kita gunakan, mobil alat yang kita gunakan, rumah untuk melindungi diri kita. Tetapi kenyataannya tidak. Malah kita yang menjadi budak dari rumah, menjadi budak dari mobil, menjadi budak dari sepeda motor, menjadi budak dari sawah, dari tambak, dari toko, dan banyak lagi yang lain. Wa kunnalan ono kita fi sadri ing dalem zaman al-awali kang pertama. Iku mulukan ratu fasirna nuli dadi kita iku syauqatan rakyat. Wa kunnalan ono kita iku farosan wong kang numpang nunggang jaran. Fasirna nuli dadi kita rijalatan ing kang mlaku sikil.
Walaitana malar mandar menawa-menawa kita lanang kotiu ora pegot kita anit toriki saking dalan bimarratin kelawan ambalan wallahul musta'an alal masaib wa huwa utai Allah iku al mas'ulu dat kang den suwun alla yusalliba yen to orang dedel sapa Allah ing kita hadza ing iki apa al-baqiyah fil ilmi wal ma'rifat. Semoga Allah tidak mencabut kemakrifatan kita, keimanan kita, ilmu kita. Arrama kokang Annahu saat temene Allah iku jawadun dat kang loman, karimun kang muloman, mannanun kang akeh paringe rahimun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya pada Allah lah tempat meminta segala pertolongan untuk menghadapi musibah. Allah lah tempat meminta. Dialah yang telah mencabut sisa ilmu ini. Sesungguhnya Allah dat yang pemurah maha mulia, yang memberi anugerah yang maha pengasih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini harus kita renungkan, kenapa kita menjadi mundur, kenapa kita menjadi tidak mencapai kenikmatan yang telah diperoleh orang-orang yang ada sebelum kita. Karena kita dalam urusan dunia terlalu terpaku dengan sebab-sebab yang meliputinya. Dalam urusan ilmu, kita mencari ilmu bukan untuk mencapai ridha Allah, tetapi kita mencari ilmu hanya untuk mencari kedudukan, jabatan, dan kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim fanti minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.